Jangan ngomong, kecilin itu dong. Karena sudah jam 12 kita mau mulai ya. Boleh bangkit berdiri. Maju dulu di belakang. Dipenuhin lampu yang di depan kita. Jangan minat. Dikecilin satu aja. Oke, sungguh hari ini adalah hari yang berbahagia. Yes. Karena Tuhan Allah yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini. Mari kita berikan senyum kita. Pada teman kita di sebelah kiri kanan depan belakang. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang akan Tuhan kita. Tuhan Yesus
hendak katakan bahwa bukan dengan berat sana Dia telah menebus dosa kita. Amin. Lalu dengan darah yang mahal, dengan darah yang beda noda dan curah. Kiranya kalian datang ke hadapan Tuhan dengan penuh syukur atas segala upaya kami. Seolah kami semakin dekat kepada Tuhan. Jadikan kami untuk yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana
Terima kasih Bapak siang hari ini di tengah aktivitas kami, di tengah pekerjaan kami berani memutuskan untuk ada di ruangan ini. Dan kami percaya keputusan itu tepat, karena kami tahu kami nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Ketika Tuhan mengundang kami tak mengeraskan hati untuk datang ke tempat ini, karena kami tahu kami punya Tuhan yang mencintai kami dengan tulus. Kami datang dengan penuh antusias, bahkan kami memulainya dengan memuji, menyembah, menari bagimu, menunjuk satu sama lain bahwa kami adalah saudara dalam Tuhan. Biarlah ini semua boleh menjadi wewangian, menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Tarian pujian kami juga membawa malaikatmu menari di hadapanmu. Engkau bersukacitalah kiranya atas setiap apa yang kami lakukan, lantunkan, panjatkan hanya kepadamu. Dan kami percaya Bapak, ketika kau berkenan atas puja-puji kami, maka kami akan kembali ke meja pekerjaan kami dengan membawa berkat-berkat yang baru melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kau pilih hambamu untuk berdiri di depan umatmu yang kudus, pakai hambamu menyeberangkan isi hatimu dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti. Jangan biarkan satupun dari kami menutup telinga dan hati kami, tetapi waktu kami memutuskan ada di tempat ini, karena kami memang siap membiarkan Roh Kudus sebebas-bebasnya dalam hati kami mengerjakan sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga ketika firman itu menetap, maka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ini syukur dan doa kami semua kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk. Di sini nih ada mujizat juga ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol baru 3 orang ya, nyanyi-nyanyi balik ke depan banyak orangnya. Tapi satu ketika kursinya akan kurang, percaya ya. Terima kasih, saya dihubungi oleh Ibu Tim Soeharto ini berapa ya, 3 minggu lalu, dan saya pas gitu ya, bisa emang waktunya pas luar biasa. Nah terus saya ditanya 2 hari lalu temanya apa? Temanya saya bilang cinta yang tulus. Nah ini seru saudara ya. Nah tadi juga lagunya kan bilang saya ditusuk ya. Jadi saya memilih tema cinta yang tulus. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Cinta yang tulus. Saudara, saya menikah tahun 2003, tanggal 3 bulan 3 2003. Jadi 21 tahun. Mungkin ada orang yang lebih tua dari saya soal pernikahan. Nah waktu saya nikah ada sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena saya nyanyi gitu di acara itu. Dan biasanya kalau nyanyi, saya waktu itu pemberkatan di GKI Kuitang, GKI ya. Biasa kalau GKI pasti lagunya bukan yang begini, berbahagia tiap rumah tangga. Kalau enggak ya pokoknya lemes, tapi masuk surga juga. Optimis. Ya kan, yang lompat-lompat juga banyak juga, yang selingkuh ya, betul nggak ya? Iya ada memang ya kan. Jadi terus saya nyanyi, saudara, saya nyanyi lagunya begitu. Cinta yang tulus di dalam hatiku, bingung dong orang. Telah bersemi karena, kalau tahu nyanyi aja nggak usah dalam hati. Hati yang suram kini tiada lagi. Terus selesai orang bilang begini, oh gila lu nyanyi kayak begini. Gua kan nyanyi mau mengungkapkan cinta gua sama istri gua gitu. Betul dong, saya kan nyanyi nih buat istri saya. Siapa suruh lo datang di undangan itu kalau lo terganggu, kan begitu. Nah terus saya mulai nih, makin tua umur saya mulai merenungkan bahwa nggak ada itu yang namanya lagu dunia. Mentang-mentang yang nyanyi Dedi Dores jadi lagu dunia, nggak juga. Kecuali lagu itu benar-benar langsung berperang menghujat Yesus, itu lagu dunia. Selama lagu itu tidak menghujat Yesus, saya coba belajar mengganti kata ku atau mu yang dilantunkan menjadi huruf besar. Bayangin nggak, saudara kan ngaku Kristen, saya Kristen, tapi sama ipar masih nggak ngomongan, ya kan? Aku Kristen, apalagi kalau ada orang Batak, ya kan? Wah, kalau orang Batak itu dendamnya melebihi luar biasa. Dia Natal, dia ibadah, dia ambil bagian pelayanan, tapi musuhan 16 tahun. Nah, yang begitu. Terus dia bilang dia masuk surga lagi. Saya nggak mau menghakimi, jawab sendiri aja, ya kan? Karena di surga nggak ada orang musuhan, saudara ya. Coba bayangin nggak ketika kita mengaku cinta Tuhan, terus Tuhan nyanyi dia di atas nih sama murid-murid. Tuhan bilang begini, cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Tuhan bersemi tahu dong ya? Yeah. Pernah nggak Tuhan nggak bersemi? Doa dari Indo Pasifik. Pernah nggak Tuhan nggak makin lama jawab makin habis waktunya? Pernah nggak Tuhan merasa patah hati
sama manusia? Enggak. Ya, pernah. Lain kali sebelum mimpi hujan doa dulu. Grup B, pernah nggak Tuhan patah hati sama manusia? Hah? Nah, kapan Pak? Senior tahun, kapan? Sama manusia dia Pak, saya bilang dia pernah nggak patah hati sama manusia? Bang saya, Tuhan tuh pertama kali dibikin patah hati sama manusia pertama yang namanya Adam dan Hawa. Tapi kan dia nggak lama-lama, makanya dia bilang telah bersemi karenamu hati yang suram kini tiada lagi. Bayangin nggak kalau Tuhan nyanyi yang tulus suci hanya padamu. Dia tuh mencintai kita tulus suci, saudara. Amin. Lalu Petrus dan teman-teman rame-rame nyanyi, semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Tuhan gak berdaya loh sama saudara dan saya. Dia bilang ini, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, bukan untuk malaikat saudara, untuk orang, seluruh hidup dan cintaku. Dia mati loh di kayu salib. Saya nggak mau mati buat istri saya, saudara. Jangan ngomong gede lah. Ada yang mau mati buat suaminya? Ngalah, nggak ada. Kalau ada cerita suami mati karena istrinya, itu kecelakaan, Bapak Ibu. Nggak sengaja. Tapi Yesus sengaja mati buat saudara dan saya. Jadi ini jelas. Ya jangan saudara harus berterima kasih sama Dedi Dores yang mengarang lagu itu. Ya dong, coba kalau munya diganti ku gitu. Makanya nanti kalau ketemu istri Pak, peluk istri lagi masak nyanyi mencintaimu lebih dari apapun. Biar istri tuh masak enak. Tapi jangan diterusin teksnya karena bahaya. Karena aku tahu kau hanya kekasih Apal banget. Iya bukan. Saya sih nggak ngapalin, iman timbul dari pendengaran. Kalau di rumah putar terus acara pagi ya jadi denger juga. Tapi saya nggak hafal semua teks, hanya yang penting. Makanya ini itu tadi cinta yang tulus yuk kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang nggak binasa kalau mau percaya, saudara. Setiap orang yang percaya. Jadi Yesus bukan mati buat saudara aja, bukan buat orang Kristen. Semua orang yang kalau mau percaya selamat gitu. Jadi cuma sih rasanya banyak yang Kristen gak selamat akhir-akhirnya gitu. Ya nanti kita coba koreksi aja. Lu tadi saya ngomong kantor udah nyediain tempat, pakai AC malah pakai kedinginan. Orangnya nggak banyak. Kalau dijumlahin ada nggak 100 orang di sini Kristen? Nah itu yang kayak begitu saudara. Iya. Kita aja sedang mengerjakan keselamatan kita. Salah satunya adalah ibadah. Nah orang yang sono, yang sebelah yang tadi teriak, dia masih nyari Tuhan. Dan last minute dia bisa ketemu Tuhan dan dia selamat. Jadi saudara mesti tahu itu. Jadi jangan pikir orang Israel katanya nggak masuk surga. Saya bolak-balik ke Israel lebih sering daripada ke Bogor, saudara. Saya tahu banget. Mereka cari Tuhan sampai sekarang. Takutnya last minute dia ketemu Tuhan dan kita masih tetap aja. Lu nggak ibadah, agak lah nanti aja. Kalau datang ibadah juga main handphone, udah neraka semua tuh akhirnya ya kan. Makanya kita harus benar ya. Saya mau tanya lagi, saya senang khotbah ngobrol-ngobrol. Udah lah, lu kan kerja capek dimarahin terus dengar khotbah pendeta so jago. Apa sih itu cinta? Ah ini karyawan nih. Siapa sih? Apa dia bantu mamanya tugas karyawan ya? Karyawan. Bagus nih vitaminnya untuk kecil. Apa ini udah nikah? Yang nggak bakal bisa jawab. Yang udah nikah mah? Apa itu cinta Pak? Udah nikah kan? Udah. Apa itu cinta yang Bapak tahu? Ayo Pak. Ayo tunjukkan dulu. Apa itu cinta? Saling memaafkan. Saya sekolah dulu, biar bodoh, asal jawab, ada upah nulis. Jangan kita nggak jawab, kita ketawa. Apa itu Bu cinta? Itu tadi yang bawa nasi kotak. Saya nggak mau maaf, tapi nasinya keras. Apa itu cinta Bu? Kasih sayang, Pak. Apa itu cinta? Kasih sayang. Nggak boleh, mesti lain Pak. Ayo, lu penerima tamu. Apa itu cinta? Itu nggak ada depan, nggak tahu apa itu cinta. suka perasaan tulus berjalanan membawa. Nah saudara, buat saya kita perlu tahu cinta itu artinya seneng banget, udah begitu. ya. Cinta itu artinya mimpi-mimpi
itu kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau saya ngobrol sama ibu ini habis kebaktian, ngobrol berlanjut ke jam 3, terus lu kan pada gosip, orang kan hobi paling seneng, jangan pendeta sama dia cocok, terus gue pulang, dan gue tidak pernah lagi ngobrol sama dia, ya gue agak cinta, lu aja yang berdosa kan begitu. Yeah. Tapi kalau saya pulang, saya cari dia, itu namanya saya jatuh cinta. Yesus itu sedang seneng banget sama kita, makanya dia cari, aku berdiri di muka pintu, gua ketok di pintu, sorry pakai bahasa Jakarta aja ya, Yeah. gampang. Kalau lu buka, gua masuk, gua makan bareng lu. Berarti yang jatuh cinta duluan tuh Yesus, bukan kita. Kita itu tugasnya cuma merespon cinta, cuma soknya minta ampun, ya kan? Kalau sudah kabelnya 12, besok mau mati, baru merespon cinta. Saya nggak bilang telat, cuman sayang banget lo tobat tidak menikmati pertobatan, langsung mati ya. Jadi ini penting, tenang aja deh, kita belum selesai ya. Gue rasa dia orang praktek tadi. Jadi cinta itu adalah seneng banget. Di dalam Kristen cinta memakai kata ganti kasih supaya turunannya banyak. 1 Korintus 13 ayat 48 kan saudara sudah sering dengar, kasih itu banyak sabar, murah hati, nggak sombong, lihat orang pakai baju nggak matching, nggak ngomongin, ya kan? Nah, kan kadang-kadang gitu ya kita kantor, lihat dia gila tingginya udah nggak kurang tuh, bawaan coklat atas kuning, sepatu cat decker jadi keren kalau itu rawang. Itu bukan kasih itu yang begitu saudara ya. Jadi kita lihat, sementara Tuhan mau dalam Kristen cinta ini lebih banyak kasih, dan kasih yang Tuhan mau adalah perasaan sayang kepada manusia, dan manusia ketika menerima perasaan itu harus dibagikan juga kepada manusia. Jadi bahasa Jakarta bilang, lu jangan telan sendiri dong. Kalau lu menikmati kasih Tuhan, lu bagi dong sama orang, kan begitu. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, kita baca 4 ayat ya Bapak Ibu ya. Amen. Supaya jangan dengerin saya ngomong doang. Tadi udah masuk story tuh 3. Yang nonton 4 juta. Lihat aja ya di Instagram saya. 4 juta tapi 20 tahun. Mati kita semua. Ayo kita bacain. 1, 2, 3. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Saya tidak bermaksud menghakimi orang Kristen yang nggak datang ya. Dia mengasihi Tuhan nggak? Dia mengasihi. Segenap hati nggak? Ya. Segenap jiwa nggak ya? Tapi dia nggak segenap tenaga. Orang tuh mengasihi Tuhan pakai tenaga bos, pakai kekuatan. Datang ke sini itu tenaga, kekuatan. Gue mau datang nggak ya? Paling gitu-gitu aja. Oh, gue nggak gitu-gitu aja, dari minggu lalu beda gue, ya kan? Maksudnya mesti begitu dong. Makanya saya juga jadi pendeta juga mikir terus, kalau khotbah gue nggak boleh sama dengan yang lain, nggak boleh gitu-gitu aja. Beda kan? Saya jalan-jalan ke sono, yang lain mungkin jangan di sini doang. Bukan, karena supaya kita juga pulang juga puas, tenang dan mengerti. Tuhan bilang, saya mengasihimu dengan kekuatanku loh, turun dari surga yang mulia, gabung dengan yang najis ya kan, dengan yang haram ya, lalu saya mati buat yang haram, supaya yang haram menjadi halal gitu. Nah, mari kita lihat bagian yang menarik. Yesus bilang begini, saya tidak menghapus hukum Taurat, saya menggenapi. Di dalam perjanjian lama, hukum yang paling besar adalah mengasihi Tuhan, titik. Mata ganti mata, jadi saudara makanya jangan sok tahu ngomong Israel, sampai mati saudara ngomong, dia tidak merasa salah membunuh anak-anak, karena dia masih memakai hukum kitab di dalam perjanjian lama. Lo bunuh gua 70 orang, gua bunuh lo juga 70. Lo bunuh gua anak 6, gua bunuh kalau perlu 12, ya udah begitu. Jadi saudara juga jangan bangga-bangga juga gitu, dia beda sama kita gitu. Nah, Yesus bilang begini, hukum yang pertama oke, tapi ada hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kalau kau mengasihi Tuhan, kau juga harus mengasihi sesama. Pertanyaannya gampang, seperti tadi di awal, masih punya musuh bu, hari ini tobat. Ya, itu Pak Yoke kenal saya banget. Saya berani ngomong di mana-mana kota, saya nggak punya musuh. Satu juga kalau ada yang merasa tanya orang, ada yang merasa dimusuhin saya berarti penipu, mati saya repot. Tetapi orang yang memusuhi saya banyak. Orang yang memusuhi saudara akan banyak ketika engkau mau serius hidup dalam Tuhan. Dan musuh pertama yang paling bahaya adalah teman sebelah tidur saudara. Kalau suami belum tobat, dialah yang akan menyerang engkau. Ya kan? Mau kemana lo kebaktian? Ya ilah, Tuhan juga ngerti tidur laki kita. Itu dia setannya tuh saudara ya. Tapi sabar, karena itu udah pilihan. Dulu kan dinasihatin jangan kawin sama dia, lo paksa. Akhirnya lo nggak bisa nyanyi, nggak bisa penyesalan, ya kan? Nah, bagi saya, saatnya kita harus melakukan hukum yang kedua ini.
Saya yakin hukum yang pertama kita udah oke-oke aja lah, ke gereja, nyumbang, diakonia. Tapi bisa nggak kita tetap mengasihi teman kantor kita, pinjam duit cuma 20 juta dipinjam, pindah kantor, 20 tahun dia nggak bayar, kok kalau ketemu dia benci loh. Sementara dia udah lupa karena pinjam duit. Sakit nggak? Saya banyak orang sakit stroke karena dia lebih banyak memikiri kejahatan orang yang orang lakukan ke dia. Itu kan orang bodoh. Makanya saya selalu bilang di gereja, di persidangan, udahlah jangan ada pinjam-pinjam duit. Lu kalau pinjam duit tuh sama bang, gak sanggup bayar, Ambon datang, Batak datang, Manado datang, Timor datang, lalu urusan. Karena kalau begitu saya akrab dan saya bilang, gua pinjam duit, itu udah pasti nggak ganti deh, kecil kemungkinan. Karena orang yang bisa menipu kita adalah orang yang kita percaya. Lu nggak mungkin nggak percaya, masa ngasih pinjam duit. Nah ini dia. Oleh karena itu kalau udah sempat kejadian itu jangan sampai terjadi lagi. Itu namanya oon, saudara ya. Nggak ada hikmah. Mari kita lihat bagian yang saya buat ini. Jangan lupa follow Instagram saya ya. Yes. Cinta Tuhan kepada kita melampaui akal sehat. Makanya ada satu lagu lagi yang saya suka nyanyikan. Pak Yoga hafal banget. Bayangin nggak kalau kita bilang cinta, terus Tuhan nyanyiin. Kalau kau benar-benar sayang padaku. Kalau saudara belajar teologi ya saudara akan ketemu bahwa Tuhan itu punya sifat seperti manusia banget. Karena kita diciptakan serupa segambar, ya kan? Bayangin nggak? Kita terus pelayanan, kita nyanyi, kita ke mana-mana, terus Petrus colek Yesus gitu ya. Dia nyanyi. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu cukup apa? Cukup tingkah laku. Jadi kalau yang nggak datang ini banyak ngoceh, jangan ikut marah, tingkah laku aja. Lo hari Rabu lo datang udah jangan banyak ngomong, yang datang aja tuh obat, yang nggak datang. Kan? Gitu dong. Kalau saudara marah-marah sama anak saudara nyanyi. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Kamu tahu lagu itu deh, belum lahir ya. Kalau dia lagunya buka saja topeng. Bayangin nggak? Tak perlu kau katakan semua itu, tapi cukup pengorbanan. Yesus nggak banyak ngomong, dia korban. Dia nggak banyak ngomong, tingkah lakunya. Jadi jangan bilang lagu dunia. Choirnya 300 malaikat rame-rame nyanyi. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Kita bisa bilang loh cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena lu dipaksa WL nyanyi gitu kan. Ya. Apalah artinya cinta tanpa kenyataan? Istri-istri yang masih dibohongin suami, pacaran ambil brosur mobil, sampai 4 tahun, 5 tahun kawin mobil belum datang, sabar aja. Dibawa ke gereja aliran minyak urapan, ambil mobil Fiat warna merah, sampai dikepret minyak, sampai warnanya merah jambu, nggak datang juga mobil. Sampai Fiat udah dibeli, take over namanya udah jadi Fuad, dibeli sama Raja Dubai, saudara. Jadi hidup ini nggak perlu banyak ngomong, hidup ini kenyataan pengorbanan. Yesus melakukan ini, makanya kehebatan yang dia lakukan adalah dia mengorbankan diri, nggak tanggung-tanggung. Saya pelayan Tuhan, mereka bertiga pelayan Tuhan, ini pelayan Tuhan. Tapi satu sisi Yesus nggak mau bikin kita jadi babu doang. Bahasa Ibraninya fanfo, tahu ya? Tahu ya kayak fanfo ya? Hanya orang Ibrani yang tahu. Kita tahu fanfo, nggak tahu. Kita tahu penerima tamu pasti tahu ya. Nggak tahu juga. Lalu Cina palsu kok. Fanfo itu artinya pembantu, ya kan? Ya gue sering khotbah di Glodok, jadi tahu. Kalau lihat orang kaya juga, angkot gitu. Pas pelit moyung, gitu. Ya itu dia tahu tuh, dia masuk surga dia. Perhatikan baik-baik, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara kita, kalau saudara baca di Yohanes 15 dinaikin level. Lu bukan lagi pembantu. Kalau pembantu lu nggak tahu apa-apa, paling tahu beli beras habis. Tapi sahabat cerita, betul dong. You punya masalah cerita sama kakak belum tentu mau. Gue males cerita sama kakak gue. Bawel, lu tahu dong kalau belum kawin kan marah lu bawaannya. Gue males cerita sama abang gue, selalu dia contohin bininya. Tapi kalau ada masalah, gue cerita sama sahabat gue, lebih tenang. Yesus menceritakan semua persoalan surga sama kita. Lu bisa naik ke atas, kenapa? Sekarang gue pergi menyediakan tempat, nanti gue balik lagi, lu tahu jalan kemana.
Jadi sahabat yang sejati itu Yesus. Ada masalah cerita sama Yesus. You bersahabat sekarang, ada masalah cerita. Besok lo nggak cocok. Satu barito tahu masa lalu udah pasti. Oh iya WL. Gue tau banget itu pernah gangguin suaminya si Ernie. Nggak ada. Ya enggak, maksudnya itu terjadi di dunia Kristen, saudara. Kalau di dunia luar gak usah dibahas. Nah sekarang kita akan belajar di waktu yang singkat. Udah jam 1:20 nih ya. Apa yang harus kita lakukan agar dapat menyatakan kasih Kristus di dalam diri kita? Tapi satu nih saya izin, orang Kristen kenapa ya kalau ibadah mau minta buru-buru aja? Saya yakin saudara balik jam 1:15 nggak dipecat. Saya, kalau saudara kita ya jam 12:30 ya, 11:30 udah gulung. Serius, saya udah taruh umur gue juga khotbah di kantor, tahu banget. 11:30 udah gulung. Udah keluar, apalagi kalau disuruh udah duduk dia ngopi. Kalau saya yang jemput saya ngapain? Dia enak lah Pak, dia mau sholat di rumah. Kok kita udah jam 12:05 baru datang tuh masih betul-betul ini. Saudara serius nih, kalau depan lu datang 12:10. Jadi lu siap mau ibadah. Semakin lu datang lebih cepat, WL juga malu kan latihan dilihat orang. Nah, dia lebih cepat lagi. Tapi memang harus begitu. Saudara, enggak, ini buat ibadah lebih bagus. Orang kan kalau datang ibadah mesti tenang kan? Dia tinggal main lagu instrumen tenang. Ini enggak. Lu datang, dia masih bangkit. Udah mulai. Tadi saya tanya, udah mulai belum? Masih latihan. Maksudnya ini masukan yang bagus betul ya. Nah, jadi besok kalau ibadah jangan telat, Bapak Ibu, supaya kita jam 12 tank. Jam 1 kita doa makan. Nah, jadi ayam itu juga senang masuk ke posisi tepat waktu ya. Nah, yang pertama saudara lihat, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Perhatikan ayat ini biasa, yang enggak biasa yang di bawah nih. Tinggallah di dalam kasihku. Orang kalau mau menyatakan kasih, kenapa dia gagal? Karena kasih itu nggak mengendalikan hidupnya. Kasih itu tidak tinggal di dalam hidupnya. Saudara, ada orang Kristen, tapi Yesus tidak tinggal di dalam hidupnya banyak gitu ya saudara. Jadi yang pertama, saudara dan saya harus menerima Kristus itu secara pribadi, bukannya maju ke depan didoain gemeter-gemeter jatuh. Saya nggak aliran begitu jadi pendeta. Lu masuk ke rumah, lu berdoa dan bertobat, Tuhan supaya gue bisa mengasihi suami gue lebih lagi, istri gue, mertua gue. Ayo kendalikan hidup saya Tuhan. Dan untuk mau dikendalikan ada harga yang harus dibayar. Saudara, perubahan itu bayar harga. Kalau saudara hobi ngerokok, saya nggak mau debat ya. Nanti orang yang ngerokok sampai mati ada aja jawabannya. Pak, buktinya kakek gue 95 ngerokok nggak mati. Ada aja jawabannya. Walaupun dia tahu itu nggak baik gitu kan. Misalkan, you setiap hari mesti merokok pagi. Ketika saudara bilang, Tuhan saya mau hidup sehat, saya berhenti. Itu penderitaan loh. Sesuatu yang biasa kita lakukan, kita stop penderitaan. Orang tukang gosip bertobat itu dia menderita. Bagaimana mulutnya tiap hari mesti ngomong 30.000 kata, dia harus paham. Menderita. Dan tantangan dari teman, kok si Joy sekarang jarang ngomong ya? Kok si anaknya jarang ngomong ya? Kok si Tim jarang ngomong ya? Udah tobat, mulutnya udah dijahit sama Tuhan. Nah, jadi pertobatan ketika kita mau menerima Kristus, maka ada dua bagian yang penting dalam hidup ini. Menerima berarti siap jadikan Kristus pengendali. Bagaimana Yesus mau dijadikan kendali? Nanti kita akan lihat. Yang pasti kita tidak berkuasa atas hidup kita. Semua hidup yang kita lakukan harus jawabannya ke firman Tuhan. Nggak ada cerita gitu. Saya tadi baru itu juga. Saya kan ada pagi juga yang kebaktian yang grup pakai Zoom gitu. Saya bilang, saya kalau ngomong apa adanya. Saya orang Batak dari Jakarta. Saya bilang sama ibu-ibu, lo orang semua dari tadi gue dengerin banyak ngomong doang. Ngoceh aja. Kenapa? Mereka ternyata orang pintar. Sekolah di Amerika S2, S3. Bisnisnya bagus, kaya, hebat. Tapi dasar firmannya nggak ada. Jadi kalau ngoceh, ngomong, otak pintar dunia aja. Begitu ada persoalan kecil dia ribut. Orang yang rajin sama Tuhan, udah gampar-gamparan nggak cerai loh. Ya, tapi orang yang sekolahnya jauh nih di Amerika, teman-teman saya, anak pokoknya rank 1-nya Soeharto segala macam, ribut cuma reuni-reuni SMA cerai kok. Terus ngapain lu sekolah sampai kumlaut lu banggain pesta habis 5-10 miliar 4 tahun cerai, apa gunanya nih? Kristen loh saudara. Nah makanya orang itu perlu membiarkan diri dikendalikan oleh Tuhan. Nah kegagalannya kenapa? Karena nggak punya waktu secara serius untuk bertumbuh. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, manusia Kristen gagal karena dia tidak membangun kasih itu dalam dirinya sendiri. Bu, maaf Pak ya, mungkin lu tak habis ini sebel nggak undang gue lagi nggak apa-apa penting. Tapi gue mesti ngomong bener-bener. Lu kalau Kristen, lu nggak baca Alkitab tiap hari lu bohong, lu penipu, lu cuma gaya lu aja KTP lu Kristen.
Maaf ya, saya mesti ngomong benar. Iya. Gue udah tua, 58. Jadi kalau lu mau mati tuh khotbahnya mesti tajam. Kalau anak 30 tahun khotbah di sini dia jaga-jaga langganan, mana tahu diundang lagi ya. Nanti masih cari duit, kalau gue udah kagak. Tapi mau duit. Ya. Tapi enggak, saya serius, saya nggak mau. Saya datang ke sini mau ngomong yang begitu. Lu kalau nggak baca Alkitab, lu bohong jadi Kristen. Jadi mulai hari ini buat komitmen baca Alkitab. Saudara nggak perlu beli Alkitab, download aja renungan harian. Saya pakai renungan harian warna biru. Yang jam 6 notifnya ada, jam 12 notifnya ada, jam 6 sore ada. Cuma 5 menit, nggak sanggup sih kita buang 5 menit. Sementara lo ribut berjam-jam scroll 03, 02. Sorry ya, saya kalau ngomong di jemaat saya, katanya lo goblok semua. Kenapa? Lo kenal Prabowo? Kagak. Lo kenal sama Ganjar? Kagak. Kenal Mas? Kagak. Lo bego, lo sampai berantem, sampai musuhan. Itu hal yang lo nggak kenal. Gila nggak saudara? Ya bebas, saudara mau pilih siapapun. Tapi ada hal yang kita buang energi begitu besar. Dan kita buang ini sebenarnya yang membuat kita lebih baik, yaitu firman Tuhan. Baca ya Pak Bu. Saya pernah berhasil ngomong begini. Saya rasa itu kerjaan Tuhan. Di high school, sekolah di high school. Persekutuan ibu-ibu udah 40 tahun, seumur sekolah itu. Jadi ada yang udah nenek-nenek, cucunya kawin sama murid yang sekarang. Jadi itu jadi persekutuan. Saya ngomong setahun sebelum COVID. Saya bilang, lo ibu-ibu, saya hampir 90% ibu-ibu. Bapak, kita tahu lah. Ya. Capek Pak pelayanan di bapak-bapak. Betul, udah malas baca Alkitab, suruh masuk merokok dulu. Jadi yang datang cuma 6 orang dan pelit pula. Kalau ibu-ibu rajin kan, Pak udah makan, udah minum. Cuman yang kali ini masih pelit sih. Ini gak ada kopi, baru 2 tahun ada perusahaan gede gak ada kopinya. Terus sebutin di depan tuh, ya ini mau dalam Tuhan di dalam hati gua gitu kan. Bapak ini kenal saya, tahu lah ya kan. Jadi ada justru kalau ada kopinya dia ngegas. Oke, itu lupakan saja. Cuma next ya bagus lah gitu ya. Yang murah-murah aja Americano kopi kenangan, kenal 18.000 doang, telur 1.000 patungan. Nah, saudara lihat, saat teduh itu tidak berdua. Saat teduh bukan bapak dengan istri, istri dengan anak. No, saat teduh itu sendiri. Membangun relasi. Yesus aja yang dari surga membangun relasi. Markus 1:35 bilang begini, pagi-pagi benar, hari masih tenang, masih sunyi. Yesus ambil tempat untuk berdoa. Saya nggak suruh saudara pagi-pagi. Pokoknya buat saya setiap hari 24 jam ada waktu untuk baca Alkitab. Ada gereja kan bilang, lu kalau ibadah pagi sebelum sholat lu duluan biar berkat jalan. Nah itu yang kacau-kacau teologi apa? Saudara, kalau kita konsisten baca Alkitab, nanti Roh Kudus menuntun di waktu yang paling tepat yang kau tak bisa digeser lagi untuk beribadah. Persoalan pertama adalah kemauan itu harus dikerjakan. Motivasi nggak cukup tanpa apa itu loh. Gerak itu loh Pak. Tanpa komitmen, tanpa kemauan, motivasi itu ya jus. Habis itu lu capek. Makanya saya kalau lihat orang tobat yang dikatakan, ini mah sekolah dibuka pulsanya banyak. Besok lu gimana? Ya, jadi ini penting. Orang kalau melakukan saat teduh, maka dia akan mengalami percepatan rohani. Pak, Bu, baca Alkitab Pak, sombong banget sih. Kita kalau udah mau mati aja Bang. Saya kalau ada orang mau mati, Pak Pendeta, Bapak itu mau mati gimana? Kayaknya udah berat. Doa dong, saya nggak mau. Kenapa? Lu udah mau mati aja berdoa nggak mau. Keras kepala banget lu. Udah mau mati, panggil orang, Tuhan sembuh. Berarti persoalannya banyak dong. Kalau orang mau mati, lu ngomong aja langsung sama Tuhan. Oke, kita kan doain juga. Tapi jangan lu kumpulin semua pendeta doain dia. Lu yang harus berselesaikan diri sama Tuhan, bukan kita. Gitu loh saudara. Jadi mesti ajarin. Saya 20 tahun di nenek-nenek tuh karya kasih belakang GKI Kuitang. Nenek-nenek yang mau mati 20 tahun nih saudara, saya setiap Senin. Saya kalau datang begitu dulu, ada yang udah mati. Saya bilang begitu saudara, tanya aja. Belum Pak, ya siapa ya? Saya kalau buat di atas 70 tahun mau ngomong apa? Panjang umur. Alkitab bilang 70 umurmu, 80 lo bahagia tapi kesukaran. Emang mau kencing. Saudara kalau minta sama Tuhan, saya minta sama Tuhan kalau saya mati jangan begitu Tuhan. Boleh dong kalau Tuhan gak terima nggak apa-apa. Enakan mati lagi tidur, tenang, tidur mati daripada colok sih di nafas.
Kita juga udah lihat, ya ampun lidahnya udah begini makin mati. Akhirnya yang lihat kan dosa kan? Itu dosa mulai deh. Kayaknya kita jadi setan. Kenapa kita gagal membangun kasih? Karena kita nggak membiarkan kasih itu mengendalikan kita. Kedua, karena kita tidak punya waktu untuk memaintain kasih itu dengan benar. Nggak cukup bos, hari Rabu nggak cukup. Cuma 10%, pulang udah lupa lagi. Hari Minggu nggak cukup. Nonton YouTube nggak cukup. Baca kitab berdua sama Tuhan itu pasti cukup. Yang ketiga, saya lebih suka saudara ketika mengalami kasih Kristus, jangan pernah tinggalin pergaulan lama saudara. Misalkan saya dulu tukang minum, mabok, terus dia bertobat, lu nggak boleh musuhan sama gua. Tapi you mesti cari komunitas baru yang membuat kau bertumbuh. Otomatis kesibukan kita berdua akan berkurang, you akan lebih pada kesibukan untuk pertumbuhan rohani. Tapi dengan tidak bermusuhan, ada kesempatan saya melihat konsistensi pertobatan dia, gue juga bisa jadi tobat. Tapi kalau sudah ada benteng, wah gue males main sama si Tim, kenapa? Dia gereja mulu, dia juga suka menghakimi, nggak bisa. Kita tetap harus ada di situ. Tetapi tidak lagi bergaul akrab karena pergaulan dulu merusak kebiasaan yang baik. Makanya yang ketiga, saudara harus berani masuk. Saya lebih suka Kristen, beresin dulu urusan dia, baru menyatakan kasih keluar. Nggak usah tergila-gila gitu. Kita pede dulu, yuk kita pelayanan yuk. Kesumpah lu berjalan-jalan bukan mau pelayanan. Saya sama ibu-ibu banyak lah gitu. Pak kita mau pelayanan, kemana? Ke Manado gitu. Ngapain? Ya hari Minggu kita nyanyi. Pulang 10 hari, 9 harinya foto-foto. Gitu kan kalian bilang aja gue mau jalan-jalan hari Minggu, gue tapi menyanyi di gereja, itu lebih benar ya. Saudara lihat ya, harus masuk. Bapak Ibu mesti punya komunitas Kristen Bapak Ibu. Dan di situ pun juga tusuk-tusukan terjadi, saudara. Bukannya enggak, tetapi ketika perkelahian itu terjadi sesama orang Kristen, Alkitab bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Tapi kalau saudara kumpul sama orang jahat, tusuk-tusukan di situ, mati masuk neraka kita. Nah, komunitas ini gunanya untuk mengukur apakah kita sudah bertumbuh dalam Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani saya, ibu yang tahu cuma saya, Tuhan dan hantu, yang lain gak ada yang tahu. Hantu tahu loh kita bohong, kita temennya atau enggak. Di gereja kita bisa pakai topeng, kita bisa pakai baju rohani, tapi Tuhan tahu, setan tahu dan kita, yang lain nggak tahu. Kita sering ditipu sama orang kaya. Sorry ya, betul Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Bukan karena dia kaya dia nggak masuk surga, tetapi karena dia sudah lebih memikirkan kekayaannya daripada masuk ke surga. Saya ajarin udah sebulan ini nih, Pak Yoko mungkin pernah. Jangan pernah mudah bilang orang begini. Wih bapak ini diberkati, udah tahan-tahan ngomong gitu. Masuk ke orang kaya ke waktu dia diberkati, lo cetek berarti teologiannya. Kenapa? Di KPK ditangkap tuh penyumbang gereja banyak. Saya suka khotbah di KPK. Yang kalau kita buat gila diberkati. Terakhir kena yang masuk di koran kan menteri ya. Tapi troconya nih banyak yang Kristen nih. Kan yang di blow up misalkan soal apa tuh internet apa dia kan yang ini nih banyak berarti. Pemimpinnya kan ada yang Batak, dia lagi orang Kristen. Di gereja baik loh, sumbang. Ya, hati-hati. Jadi yang tahu cuma kita, Tuhan dan hantu. Nggak ada lagi kita menyedot darah atau enggak ada yang tahu. Makanya ini penting. Para murid aja yang hidup bareng Yesus aja bersekutu loh. Tiap-tiap hari. Lihat ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai. Saya kasih tahu nih sekarang. Tadi saya belum kasih tahu ke ikutin, sekali saya kasih tahu. Saudara tahu nggak rahasianya supaya kursi ini penuh? Kalau saudara hari ini punya komitmen untuk Rabu datang, saudara nggak perlu lagi undang orang. Saudara mengalami aja perubahan dengan Kristus. Tinggikan Yesus di ruangan ini. Alkitab bilang kalau Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, dia yang menarik banyak orang, bukan kita. Kalau kita terus ajak orang-orang cuma habis bawel tuh, WL yang ngajak-ngajak gue, ya udah gue datang deh sekali biar dia senang. Tapi kalau hidup kita mengalami perubahan di hari-hari kita kantor, dia akan lihat. Memang hari Rabu itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ada lagu kecil dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nggak tahu bu? Masih nyembah pohonnya dulu. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang ke ruangan aneks. Pasti. Ada ayatnya di dalam kitab Yohanes, cari sendiri, jangan pendeta terus lu cari ya.
Oke, yang terakhir pas jam 1. Kan lo tadi mulainya telat 10 menit, gue tahu lo ya. Jangan lo yang telat foto gue, lo foto dosa lo, ya kan? Ya kan? Proses keempat ya, bagikan. Jadi kalau level 1, 2, 3 udah kita kerjakan, baru tuh kita keluar diakonia gitu. Udah, saya bahkan kalau ke kursus kita bilang jangan pernah lagi datang pelayanan ke daerah ngasih makan, nggak mendidik. Ternyata puluhan tahun kita bikin rusak orang di desa. Setelah kita pulang, WA, SMS, minta terus sumbangan. Mereka nggak percaya Tuhan, mereka percaya orang yang bisa meminta. Nggak boleh. Jadi kalau ibu mau ada diakonia, jangan datang ke mana, kasih aja ke yayasan, cek jelas gitu. Kalau jangan kasih ke pendeta. Saya pendeta aja bilang, itu jangan sering-sering kasih duit sama pendeta, rusak nanti. Kalau ibu kasih berkati dia 1 kali, maksimal 2 kali, setelah itu jangan. Tunggu lagi lama, berapa tahun. Kenapa? Kalau nggak nanti dia bilang, bulan ketiga dia ngasih. Dia nggak ngasih. Saya berani ngomong begini, padahal gue juga mau kalau lo kasih duit, tapi saya nggak mau gitu. Saya harus ajarin itu. Karena mau pensiun, umur 58, saudara. Jangan ngajarin yang aneh-aneh ya. Ibu kalau dengan khotbah orang, ibu terberkati. Dia kasih duit, nggak apa-apa. Terus besok lo kasih lagi, nggak apa-apa. Besok lo nggak kasih, dia mikir, kok dia nggak ngasih. Berarti Tuhannya udah jadi ibu, bukan Tuhan. Yes. Itu hati-hati loh. Orang kaya mendrive pelayanan seperti itu. Jadi biar saudara mesti tahu gitu ya. Yes. Jadi kalau saudara nanti kaya, bukan saya jadi pelit, hati-hati kalau mau memberkati orang. Kalau saudara kaya dari tulang sih kagak ya. Tulang pakainya jangan. Terakhir, ini gambar apa saudara? Jangan dibawa perasaan, itu pegang aman. Mau kaya, resepnya mau tahu. Selain doa, selain kau ikuti terus perkembangan zaman, cari suami anak orang kaya. Ya udah itu doa. Ya kan? Saya orangnya realistis, nggak bisa lo makan cinta. Tanya mama kamu yang makan cinta berapa kali mama kamu nyanyi waktu kamu kecil. Pulangkan saja lagu pada ibumu. Maka kamu nggak tahu lagu itu. Bagikan kasih Kristus kepada sesama. Ini gambar siapa saudara? Cepat 3 menit lagi. Orang Samaria. Yakin? Ini karyawan dari Indo Pasifik lagi ke Cibodas jatuh. Kan belum ada keterangannya soalnya. Kan saya udah tulis ya kan. Sembarangannya sok Kristen banget. Tapi ya benar. Orang kita sakit. lagi khotbah pasti ini ilustrasi orang Samaria. Yeah. Penutup nih saudara ya. Enggak, tadi saya lihat dosa pasnya dikit. Ada kantor dosa pasnya 2 lembar tuh di Greenland tuh. Mulai dari Greenland. Abang-abang terus gue capek kalau kerja di sini. Dia bilang ampuni Tuhan, kenapa mesti tugas gua udah ngoceh 40 menit. Hanya kali ini cuma 6 tadi ya. Kayaknya 6 doang yang nggak tobat karena direksi soalnya gitu. Karena dia nggak tobat kenapa? Nggak ada bonus tahun ini ya. Mari kita doakan. Lihat saudara, ini cerita gampang. Saudara ada yang pernah ke Israel? Udah ada? Udah, kamu udah ya? Berapa kali? 1 kali? Sekali, udah lama. Pasti lo lupa nggak mau apa-apa. Gue yakin banget. Coba kalau saya tanya, Israel itu dibagi 2 bagian, selatan dan utara. Dia pasti nggak tahu, karena dia salah pergi tuh, ya kan? Lo pergi sama saya pak ya, nanti kumpulin duit. Kalau sama saya malam minum wine di Tel Aviv. Banyak foto-foto di bawah WhatsApp kantor ya. Bukan lihat Yesus nangis di rumah aja, udah nggak sanggup bayar ke Israel ya. Israel itu dibagi 2. Sudah biar tahu, kamu perginya bulan salju nggak? Enggak. Nah, kamu dibawa ke Yerusalem kan? Jalan di desa-desa itu namanya Israel Selatan. Kalau saudara yang udah ke Israel lagi, dibawa ke Danau Tiberias kan? Itu utara. Puncaknya sampai di Gunung Hermon. Orang di selatan ini persis saudara kita nih. Orang Israel itu kayak saudara kita. Di luar kepercayaan dia kafir. Kafir lu udah kafir, lu kafir. Orang Israel itu jahat loh saudara. Karena dia berpikir di luar bangsa gua, lu tuh binatang, gua bunuh juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang umat Tuhan gua dan itu sampai sekarang. Saudara mesti tahu. Jadi kalau bangga sama Israel, juga mesti lihat ya saudara, jangan fanatik nggak karu-karuan. Dan kita kalau kesana suka berdebat, ribut gitu, bercanda. Nah yang di utara itu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang 10,5 suku, ada yang kawin orang Libanon, Jordan, macam-macam. Terus agamanya macam-macam. Agamanya Abraham, Ishak, Yakub, Yahweh, Asitoret, Baal, agama macam-macam. Mereka yang selatan menganggap dirinya seperti saudara kita yang nggak Jordan Abang. Lu nggak boleh ke tempat gua untuk berdoa. Makanya orang Israel di sini nggak boleh doa di bait suci. Mereka bikin bait sendiri. Masih ingat di bawah ke Gunung Tabor?
Enggak, stres doa pagi pasti. Gunung Tabor tuh yang kamu udah duduk naik mobil sampai atas tempat Yesus ketemu dengan Elia dan Musa. Mereka jadi membangun juga tempat doa. Kalau ini di Yerusalem, dia bikin juga di Gunung Tabor. Ibu kota mereka Samaria, ya kan, ini Yehuda gitu. Terus Yesus, kenapa Yesus nggak ada di Yerusalem? Karena Yesus dianggap nggak perlu, di sini udah kudus semua. Makanya dia ditolak, dia banyak melayani di sini. Waktu bicara kasih, makanya Yesus kasih ilustrasi. Ada orang digebukin sama orang setengah mampus. Ya, lalu ada 3 orang lewat, yang digebukin nggak dibahas karena udah pasti neraka gebukin orang, ya kan? Dia bilang yang pertama lewat orang Lewi. Saudara tahu orang Lewi? Tahu? Pilihan. Siapa bu? Ya, dia apa dia fungsinya hidup di dunia ini? Yang punya Levi's tuh suku Lewi, Levi Strauss. Benar. Iya, nggak percaya. Semua yang kita punya orang Israel. Saudara tahu nggak? Gedung WhatsApp itu separuhnya gedung kita ini, tapi kalau itu dimeledakin mampus kita semua. Nggak bisa WhatsApp mati 10 menit aja kita pusing, ya kan? Jadi nggak mungkin itu bisa dibom, saudara ya. Jadi tenang aja. Iya nggak mungkin. Nah, saudara lihat. Ada suku Lewi. Suku Lewi itu dari 12 suku yang nggak punya apa-apa tapi harus dipelihara oleh 11 suku. Ya. Kerjaannya bersihin bait suci, bersihin tempat dupa-dupa, pokoknya yang berbau rohani. Ya, terpaksa nggak terpaksa. Dia tinggal pergi ke Yehuda makan, kemana-mana makan. Terus ada juga nih kelompok seperti saya nih, ahli Taurat, ya kan? Ini kan orang-orang yang sombong tuh kayak saya nih, ahli Taurat. Lu nggak boleh, lu doa mesti begitu. Nah itu ahli Taurat. Untung ada Yesus. Kalau nggak, saudara udah saya marah-marahin terus. Karena saudara kita di selatan lihat tuh di Tanah Abang, dia marah-marahin orang enak kan? Orang datang dicium, dia duduk dipakai porsi, nggak seperti sampai detik ini gitu. Lalu Yesus bilang, ini Lewi lewat, ada orang setengah mati, ini nyelonong aja tuh. Terus si yang jago Taurat ini lihat orang mau mati, lewat aja. Lalu kafirun lewat, orang Samaria menolong, nggak tanggung-tanggung loh. Dia bilang, lu kenapa digebukin? BPJS nggak ada pak. Ya udah, dia titip aja di rumah dia ya. 2 hari lagi gue balik, gue tambahin duit kalau kurang. Kan Yesus cuma tanya siapa orang yang menjalankan kasih. Ternyata di daerah yang kacau seperti kita ini ada di Bhinneka Tunggal Ika nih. Kita ada di Israel Utara, tapi kita harus bersikap seperti orang Samaria dong. Ya kan, jangan sama dengan orang yang seperti di sana tuh ya, nggak jauh kan dari sini. Nah, jadi mari kita lihat, ketika kita mau hidup keluar, maka kita harus berani seperti dia. Dengan syarat yang Paulus bilang, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Sancipa 378, bohong aja. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ini hanya bisa terjadi kalau poin 1, 2, 3 kita mulai kerjakan setiap hari. Walaupun kita suka jatuh-jatuh di dalam perjalanan, tapi kita akan mudah bangkit. Kita nggak akan bilangin, aduh Butin saya kayaknya susah deh, saya udah berusaha itu tapi aku jatuh Butin, nggak bisa bangkit lagi, terjerat dalam lautan luka dalam Butin, tersesat jatuh jalan pulang. Ya kan? Aku tanpa membukti di debu, ya kan? Dia tahu nih lagu itu ya. Kalau nggak tahu juga berarti masuk surga lagu gereja doang. Dan praktek dari kasih adalah 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan ini yang susah budaya kita. Orang barat panggil bapaknya bapak ya. Henry biasa aja, orang bule. Terus bagi piring dong, dikasih tangan kiri biasa aja. Kita nih orang yang penuh budaya. Apalagi gua orang Batak, mau jenderal lo kalau sama om lo, sama tulang lo nurut, disuruh angkat kursi, angkat kursi. Nah sekarang Yesus memporak-porandakan yang namanya adat istiadat. Dia tidak membatalkan adat, dia tetap mengikuti adat istiadat. Tetapi hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan surga nggak bisa. Jadi bapak-bapak, mungkin bapak yang paling tua menghormati dia yang muda. Kita nggak turun merek kalau kita jadi orang Kristen. Jadi nggak bisa lagi kita jadi orang Kristen. Kita punya tahu diri dong. Kerja di sini baru 2 tahun, kerjaan juga gue tahu deh kan ponakannya HRD. Lewat depan gue nggak negor kalau kita Kristen kita yang negor apa kabar deh? Ya benar. Itu susah. Harga diri, mengantisipasi anak Medan, saudara ya. Itu ada lagunya kan? Jaga harga diri sampai mati harga diri terus. Makanya mendahului beri hormat. Jadi waktu juga yang memisahkan kita, tapi saya berharap saya ada PDF-nya nanti boleh dibagikan ya. Tapi yang suara saya nyanyi nggak ada di situ.
Ya, jadi ada 4 yang bisa kita lakukan ketika kita mau juga mengaplikasikan cinta yang tulus ya. Mari kita baca yuk sama-sama. Nomor 1, wajib menerima kasih Kristus secara pribadi. 2, Bangun kasih Kristus dalam diri kita. 3, Masuk dalam komunitas kasih Kristus. 4, Bagikan kasih Kristus dengan benar. kalau udah punya kasih, makanya mari kita ayat penutup 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini di waktu yang singkat dengan bahasa sederhana kami boleh ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan, dan kami percaya, hamba percaya ini adalah suara Tuhan dan Tuhan sempurnakan di setiap telinga dan hati yang mendengar. Bahkan setiap perkataan hambamu, Engkau sendiri yang mengubah di telinga dan hati setiap pendengar sesuai bahasa, beban, keinginan, kerinduan mereka masing-masing. Di syukur dan doa kami semua kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Rio Panggilan. Semoga firman Tuhan hari ini boleh semakin membuat kita belajar. Terima kasih. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Rio dalam hal yang begitu mengingatkan kita ya Pak ya. Ibadah selanjutnya Rabu tanggal 3 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Anna Tairas. Mari ajak teman-teman semuanya kita dengarkan sharing firman Tuhan dan kesaksian beliau yang telah diselamatkan. Salam. Salam ya. Suaminya dulu sepupu saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Terima kasih juga buat rekan-rekan kita dari Kria Idol yang sudah melayani, dan buat hambanya. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya Pak ya. Ya, Tuhan. Nanti sebelum doa berkat, mohon doa syafaat. Kita duduk dalam doa dengan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur di tengah sukacita. Kalau kami juga tadi sudah memberikan persembahan, terimalah persembahan yang kami berikan dari hati kami yang paling dalam ini, dan kami percaya uang yang sedikit akan Engkau ubah menjadi banyak, karena setiap rupiahnya pasti berguna untuk perluasan kerajaan-Mu.
Kami bersyukur sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami ingin menyatakan kasih kami dengan berbagi dalam bentuk doa. Bangsa dan negara Indonesia ada di dalam genggaman tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang terjadi di hari-hari ke depan, dalam situasi yang sepertinya tidak menentu, kami percaya Tuhan tetap mengontrol bangsa ini dengan baik. Karena masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Di seluruh Indonesia kami tetap berdoa, minta bangsa ini dipulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib, bukan dengan cara-cara manusia yang mungkin segelintir orang mementingkan kepentingannya sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk manajemen grup Barito Pasifik, untuk owner Pak Prayogo Pangestu, Diresi dan semua jajarannya. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka pengetahuan yang baru, berikan mereka marifat, berikan mereka terlebih lagi roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil dalam menjalankan roda perusahaan ini, mereka tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Tuhan, biarlah dari cara hidup kami, mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada di ruangan ini. Dan lewat cara hidup kami percaya mereka akan datang ke tempat ini, karena hanya Tuhan yang sanggup menjamah mereka. Beri kami kesabaran untuk menghadapi mereka yang mungkin sebagian lebih masih belum tertarik atau menolak ibadah ini. Tetapi kami percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dan kami berharap hanya Tuhan yang bisa menarik mereka. Kami yang sudah ada di tempat ini, kami akan konsisten. Itu janji kami siang hari ini. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk persekutuan rohani di Wisma Barito ini. Minggu depan Engkau juga memberkati. Bahkan ada jiwa baru yang datang oleh karena mereka melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami ingin mengatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita renungkan, bahkan yang menjadi tekad kita, bawalah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa pencipta langit dan bumi. Dia Bapa yang telah menyelamatkan kita lewat karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa juga yang telah menolong, menghibur kita melalui penyertaan Roh Kudus-Nya selalu dan selalu memberkati kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan amin. Oh, salaman, nggak foto bersama dulu. Saya orangnya senang foto. Kalau salaman udah keluar panggilan. Saya orangnya beda. Kita foto bersama. Yang merasa Kristen dan seiman foto bersama. Nah itu kristiannya. Nanti kalau udah salaman masa disuruh masuk lagi? Yuk, mari kita foto. Saya senang foto ya Bapak Ibu. Nah, kursi di depan 7, ya kan, di belakang berdiri.